Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semeton Lombok, makin niki sama Songel sudah kedatangan narasumber dari Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Kombes Ajas Siagian, SHMH, yang merupakan Kabitkum Polda Nusa Tenggara Barat. Dan pada hari ini pembahasan Amak Songel cukup menarik, yaitu terkait dengan netralitas Polri di pemilu 2024. Sehingga masyarakat ingin mengetahui informasi tentang netralitas Polri di pemilu 2024. Dan di samping saya sudah hadir narasumber yang akan memaparkan dan menjelaskan kepada masyarakat, khususnya semeton-semeton Amak Songel di luar sana, terkait netralitas Polri di pemilu 2024. Selamat pagi, Ya, Pak Kombes. selamat pagi, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, Pak Kombes, ini menarik sekali. Kita berbicara tentang netralitas Polri. Ya. Mengapa netralitas Polri menjadi perhatian utama dalam pemilihan dan proses politik sendiri? Ya, yang pertama kan memang isu yang berkembang di masyarakat di Polri ini netral nggak, gitu kan? Ya. Padahal kalau berbicara netralitas itu kan sama dengan berbicara kalau lambang di sini nih. Ya. Ini lambangnya adalah antara timbangan. Jadi timbangan itu tidak boleh berat sebelah. Jadi harus di tengah-tengah. Harus balance ya. Ya, harus balance. Nah, kalau berbicara netralitas, bahwa semenjak Polri berdiri itu, Polri harus betul-betul di tengah-tengah. Ya, Polri harus di tengah-tengah. Nah, sekarang ini yang menjadi dasar bahwa Polri itu netral itu berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Oke. Di pasal 28 di sana menegaskan bahwa Polri itu netral, Oke. tidak dipilih dan tidak memilih. Oke. Itu jelas itu dasarnya itu. Jadi kalau masyarakat masih ragu dengan Polri, kenetralnya dalam pemilu itu salah. Oke. Harusnya itu loh. Karena apa? Polri itu bekerja berdasarkan regulasi. Ya. Payung hukumnya itu dia. Oke. Jadi itu. Nah, kalau terkait netralitas Polri nih, apakah berkontribusi pada integritas dan keadilan pemilihan? Jadi netralitas Polri itu jadi bahwa Polri itu dia tidak terikat oleh kelompok politik tertentu, golongan tertentu. Oke. Dan bahkan Polri itu terlibat dalam hal penegakan hukumnya. Ya. Jadi di samping ada Bawaslu, nah Polri juga sebagai kalau dia dalam pertandingan ada wasitnya juga. Oke. Nah, jadi dia di dalam penegakan hukum. Jadi ada Gakumdunya di situ. Oke. Kalau Polda NTB sendiri, bagaimana memastikan Polri itu tetap netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang nih kira-kira? Jadi gini, jadi untuk memastikan bahwa Polri itu netral, satu, bahwa setiap anggota Polri itu harus patuh dan taat dengan aturan. Oke. Ya kan? Yang pertama. Jadi kalau misalkan ada oknum tertentu yang terlibat dalam politik praktis ini, maka kita kan ada penegakan hukumnya di sana. Ada propamnya, ya kan? Kemudian ada juga dari inspektoratnya. Yang jelas kalau dia melanggar apa yang menjadi ketentuan itu harus ditindak. Oke. Itu udah pasti. Kalau untuk langkah konkretnya apa kira-kira nih Pak Kombes nih yang diambil oleh Polda NTB untuk menjaga netralitas kira-kira? Yang Untuk pertama, seluruh anggota Polri ya, iya. jajaran Polda. Jadi yang pertama adalah regulasi yang jelas. Undang-undang kepolisian sudah jelas. Oke. Kemudian ada Perkap PP 1 tahun 2003. Ada PP 2 tahun 2003. Kemudian ada Perpol 7 tahun 2022. Ada Perpol 7 tahun 2022. Jelas dia. Jadi kalau misalkan regulasi ini ditabrak, regulasi ini tidak dipatuhi, otomatis dia. Berarti dia akan menghadapi proses pelanggaran etika maupun pelanggaran disiplin. Tapi kalau untuk mengantisipasinya Pak Kombes nih, untuk potensi-potensi pelanggaran netralitas oleh anggota Polri sendiri seperti apa sih Kapolda sendiri? Ya, jadi kita barusan mendapat telegram dari Bapak Kapolri. Oke. Jadi telegram Bapak Kapolri itu dengan jelas dan tegas memerintahkan bahwa kita tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Oke.
baik itu sebagai black campaign dan lain sebagainya. Jadi tegas kita. Jadi baru-barusan ini dapat telegram dengan Bapak Kapolri. Tapi antisipasi untuk potensi itu sudah dilakukan ya? Sudah. Sudah ya. Sudah. Salah satunya seperti apa kira-kira, Pak Kombes? Itu tadi, yang pertama ya macam tadi barusan kita mendapat komander voice dari Bapak Kapolda yang baru, dan dengan tegas menyatakan bahwa setiap anggota Polri, khususnya yang ada anggota Polri Polda NTB, tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Oh, itu tegas dari sana. Ya, tegas. Kalau misalkan terlibat, maka konsekuensinya akan diproses baik melalui kode etik maupun disiplin. Oke, berarti ada pengumpulan bukti-bukti dulu Pak Kombes ya? Iya. Oke. Kalau untuk pemahaman dan pelatihan untuk anggota Polri sendiri terkait netralitas, apakah ada dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat sendiri? Berkaitan dengan pelatihan, saya pikir setiap anggota Polri itu bukan hanya pemilu, tetapi mereka harus sudah memahami apa-apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke. Yaitu dari tadi saya katakan tadi, ada yang mengikat di sana, ada PP 1 2003, ada PP 2 2003, ada Perpol 7 tahun 2022. Itu mengikat semua. Gitu. Oke. Nah, kita berbicara tentang pengaduan. Ya. Nah, pengaduan masyarakat nih kira-kira. Apakah Polda NTB memiliki mekanisme pengaduan atau pelaporan terkait pelanggaran pemilu contohnya oleh anggota Polri sendiri atau dari masyarakat? Ya, ada. Sekarang ini kan kita nih dengan era keterbukaan, Ya. bahwa Polri itu membuka, ada pengaduan masyarakat namanya. Ya. Oke. Itu Dumas, bisa dilakukan melalui inspektorat, namanya Itwasda. Kemudian juga ada di Propam. Oke. Jadi siapapun anggota yang melakukan pelanggaran, bukan saja pemilu, Oke. bukan saja pemilu yang akan datang, tetapi pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut anggota itu sudah ada mekanismenya. Oke. Jadi kita terbuka Polri itu untuk dilakukan koreksi. Oke. Kalaupun masyarakat umum ini, Pak Kombes, ingin mengadukan atau melaporkan, kemana dia harus mengadukan atau melaporkan kira-kira? Ya, ada Dumas itu di websitenya Dumas Polda. Kemudian juga bisa langsung ke Polda, itu di SPK, di SPK, Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Polda. Oke. Itu di bawah Propam, ada di Polda itu. Caranya mengadu itu apakah harus dengan bukti-bukti atau sekedar pengaduan biasa kira-kira agar tidak lanjuti maksudnya? Jadi pengaduan itu kan ada dua. Ya. Ada pengaduan secara langsung, ada pengaduan secara surat. Oke. Yang penting adalah pengaduan itu menunjukkan bukti-bukti. Oke. Ya kan, ada fakta-fakta yang dilampirkan kalau misalkan dalam bentuk tertulis. Oke. Ya kan, nggak boleh kita katanya ini tapi nggak ada bukti, nggak boleh itu. Berarti harus ada buktinya. Ya, berarti. ada bukti, data dan foto dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dia langsung kan juga bisa membawa seperti itu. Oke. Nah, ini kan menarik, ini kan zaman sekarang ini kan zaman media sosial nih, Pak Iya. Kombes. Kalau untuk video-video, nah ini apakah nanti kan ada kekhawatiran dari masyarakat begitu? Tidak semua orang senang divideoin, Pak Kombes. Bisa-bisa jadi kena undang-undang ITE juga. Ya. Itu apakah masyarakat bisa memvideokan itu untuk sebagai bahan laporan? Seperti apa? Ya kalau namanya yang penting itu kan video itu adalah apakah video itu mengandung sebuah peristiwa pidana. Oke. Ya kan? Kemudian apakah video itu merupakan fakta yang real? Kalau sepanjang real kenapa harus takut? Oke. Ya kan? Kecuali video itu yang diedit-edit, ya kan? Kemudian transfer ke ini baru ada pelanggaran. Belum ada klarifikasi langsung iya, ya? belum klarifikasi langsung, itu tidak Langsung boleh. disebar ke media sosial gitu kan? Itu tidak boleh. Ini yang mengakibatkan menjadi berita-berita hoax ya? Iya, Pak Kombes? berita Oke. hoax. Pak Kombes, nanti kita lanjut lagi di Oke. segmen selanjutnya. Ya, Kita akan baik. membahas lagi tentang tema kita yaitu netralitas Polri dalam pemilu 2024. Ya. Tetap di Ahmad Songel Rebound.